Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara diseminasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu siang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kami doakan semoga kabar Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kebaikan, diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezekinya, keberkahan ilmunya, dan semoga semangat belajar mengajar Bapak Ibu semuanya senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, afdolnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Siminto MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Semarang yang kebetulan belum bisa hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati kepada narasumber kita Ibu Desa Mirza SPD. Yang kami hormati segenap tim Tendik Semeksa, tim digitalisasi Semeksa, dan tim Kombel Semeksa, serta wabil khusus kepada Bapak Ibu peserta acara diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kita banyak sekali kenikmatan. Saking banyaknya nikmat yang dititipkan kepada kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Beberapa nikmat yang dititipkan kepada kita diantaranya ada nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir, bisa belajar bersama-sama pada acara diseminasi siang hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di sela-sela waktu di mana kesibukan yang sangat padat, agenda yang sangat padat di sekolah kita. Selanjutnya, izinkan kami dari tim Tendik untuk menjembatani kegiatan diseminasi ini dari narasumber kepada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Desa Mirza SPD yang akan membawakan materi dengan tema 8 ruang di rumah pendidikan menyongsong pemanfaatan PID, papan interaktif digital untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, marilah kita sambut penjelasan dari narasumber kita hari ini kepada Ibu Desa Mirza. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru,
SMP Negeri 1 Semarang. Khususnya terima kasih saya juga kepada tim teknik yang sudah memfasilitasi, untuk Pak Dimas dan juga jajarannya yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini. Kepada Bapak Ibu, saya meminta waktunya sebentar, kita tidak akan lama-lama. Nanti rasanya kan tidak baik juga saya bersosialisasi di luar, tetapi yang rekan-rekan di dalam itu tidak pernah saya bagi informasinya, itu juga tidak bagus. Maka dari itu saya meminta waktunya sebentar, kita tidak akan lama-lama. Bapak Ibu silakan melanjutkan kegiatan sebagaimana biasa. Nanti sambil-sambil, jadi kita sambil-sambil, kalau kita emak-emak biasanya sambil nyuci piring, bisa garuk ngumpul nyamuk, bisa juga ngomel-ngomel, bisa sambil nonton TV. Kita punya keahlian melakukan satu kegiatan dalam satu waktu. Karena sebagian besar kita ibu-ibu, bapak-bapak nanti juga bisa menyesuaikan. Itu yang akan saya sosialisasikan hari ini adalah terkait rumah pendidikan. Itu ada 8. Ini juga bukan hal baru bagi kita. Yang baru adalah bahwasannya baru-baru saja komunitasnya itu meluncurkan guru berjuang digital, ada sekitar 1.400-an seluruh Indonesia. Sebenarnya saya juga tidak terpikir akan ikut juga, karena pada dasarnya sudah agak mengurangi kegiatan-kegiatan di luar karena padatnya kegiatan kita. Bapak Ibu, ini terkait guru berjuang digital. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada dengar guru berjuang digital itu ya bukan yang gimana-gimana ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan kerjaan tambahan sih ya gitu. Jadi di rektor nanti akan membersamai Bapak Ibu terkait pemanfaatan rumah pendidikan, khususnya ruang murid, ruang GTK dan juga ruang murid yang itu akan muncul pada PID, papan interaktif digital. Jadi sebelum kita nanti kenalan, mungkin nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya, sudah cukup kenal. Ini karena slide juga dipakai untuk di luar, jadi ini saya skip saja. Asesmen awal juga nggak perlu, kita main cepat aja, kalau bisa 10 menit selesai ya. Baik, duta teknologi itu duta teknologi itu di seluruh Indonesia per tahun itu ada setiap provinsi itu ada 1. Jadi kalau kita Kota Semarang, sepeda pengetahuan saya itu ada Pak Tukijo namanya, Kota Semarang ini. Jadi ada di Kumuli seluruh Indonesia. Apanya? Isinya. Oh isinya. Oh ya Allah, sudah masuk presensi. Gercep sekali. Sama seperti di webinar yang baru mulai, kirim list presensi dong. Baik, nanti baik, kita lihat langsung presensi aja kali ya, yang lain-lain itu nanti. Satuan pendidikan sebentar. Saya malah belum buka presensi. Mulai dulu kok presensi dulu. Nggak apa-apa, kita sambil. Karena yang paling penting itu presensi itu paling penting ya. Kalau namanya hadir, apakah dapat informasi atau tidak, itu kan pertanyaan berikutnya. Presensi ini dari pusat ya Bapak Ibu, ini dari Kemdikbud. Kalau bisa kita ngisi semua hadir atau tidak hadir, karena ini adalah kendalinya di sini. Jadi di record nama peserta, berarti tulis nama Bapak Ibu, nama lengkap, kemudian emailnya kalau bisa pakai email belajar ID. Ujung TK. Oke, ya Pak, ya Pak. Oke. Kalau idealnya kan kita sudah dimulai belajar IT semua, harusnya memang menggunakan belajar IT, tapi kalau tidak ada ya email biasa saja. Mengikutinya via-nya berarti luring, satuan pendidikan. Next. Kemudian ini berarti jenjangnya SMP. NPSN kita berapa ya Bapak Ibu? 20 32 88 61. Saya baru kalau di sini Bapak Ibu. 88 61. Oke. 20 32 Nama satuan pendidikan kita SMP Negeri 1 Semarang, SMP Negeri gitu ya Bapak Ibu, bukan SMPN. SMP Negeri 1 Semarang. Oke, next.
Provinsi Jawa Tengah, jenis kelamin, usia silakan dipilih Bapak Ibu. Ini dari penyelenggaranya Bergema. Ya. Ya, narasumbernya saya. Ya, bukan saya, narasumbernya dari Ramza, dari Bergema. Model kegiatannya seminar. Kalau webinar itu web online. Kemudian topik temanya rumah pendidikan secara umum. Iya, kita masuk ke kulit dulu. Iya. Rumah pendidikan. Topiknya yang paling atas itu. Ya, dari komunitas kita, komunitas SMP, ceritakan hal yang berjalan sudah baik. Ini Bapak Ibu ceritakan saja, kemudian masukkan yang saran. Sudah berjalan baik, belum berjalan, kita sudah dapat informasi gitu bagaimana kita sudah merasa siap untuk menggunakan papan interaktif digital untuk di semester 2 ini, gitu. Kayak begitu. Kemudian melaksanakan perbaikan ke depannya, kalau bisa pelatihannya di mana gitu, di resort atau di mana. Pelatihannya yang bisa well-being gitu, suasananya yang atmosfernya menyenangkan gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Paling sosialisasi itu hitungan jam itu bisa cukup. Oke, kita itu Bapak Ibu ya sudah hadir pokoknya ya sudah hadir. Jadi memang diharapkan diisi semua Bapak Ibu karena itu kendalinya nanti ke Pusdatin M3 gitu Bapak Ibu. Jadi dari Bergema ini tidak perlu kenalan, tidak perlu asesmen awal juga, kita langsung ke sini. Rumah pendidikan gitu. Bapak Ibu, kita memiliki kewajiban untuk kalau wajib bukan nggak berdosa juga sih, cuman ada baiknya memang kita harus mendownload rumah pendidikan di app di Play Store gitu Bapak Ibu. Yang satu rumah pendidikan, satu lagi ruang GTK. Dua hal ini kayak kita semakin familiar, memang disarankan untuk mendownload dua. Kalau ruang GTK itu dari PMM yang lama lalu di-upgrade menjadi ruang GTK. Di dalam rumah pendidikan ini ada ruang GTK. Tapi kalau mau cepatnya, kalau ruang pendidikan kan berliku dulu. Tapi kalau ruang GTK itu langsung masuk. Jadi ini adalah penting gitu, sehingga diletakkan di depan di layar paling depan. Sama pentingnya dengan presensi dan lain-lain. Ini adalah alat bantu kita gitu. Jadi langkah pertama adalah mendownload aplikasi tersebut. Segala yang saya sosialisasikan hari ini, kalau Bapak Ibu tidak download itu tidak ada artinya jadinya gitu Bapak Ibu, hanya sekedar teori. Jadi dalam rumah pendidikan itu ada 8 ruang murid, ruang sekolah, ruang GTK, ruang mitra, ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, dan juga ruang pemerintah. Semua ini ada di dalam rumah pendidikan. Tetapi kita perlu juga mendownload ruang GTK terpisah. Yang PMM dulu kalau Bapak Ibu sudah download di HP itu bisa di-update sehingga nanti sudah menjadi ruang GTK. Karena ruang GTK memang kita sering mengaksesnya di laptop, tetapi untuk supaya lebih familiar lagi ada baiknya yang lebih dekat dengan kita adalah HP gitu. Nah, yang mereka mengejar itu. Ya, baik, kita next. Jadi di dalam ruang GTK ya perbarui aplikasi PMM, kemudian ruang GTK dapat diakses bisa dari rumah pendidikan, bisa dari web browser, bisa
dari HP juga bisa, dari Play Store. Jadi manfaatnya ini menyangkut dengan administrasi kita, termasuk dengan kegiatan PKKS kemarin itu sebenarnya ada di ruang GTK. Jadi administrasi itu nanti kelanjutannya saya punya rencana untuk semester 2 ini supaya kita tidak babak belur lagi seperti kemarin. Kemudian juga untuk menyikapi akreditasi tahun 2027 kita harus bersiap Bapak Ibu untuk semester 2 itu membantunya Tendik mengagendakan untuk hari belajar guru. Saya akan bersamai Bapak Ibu per mapel di ruang GTK ini. Jadi saya akan duduk insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan per mapel supaya administrasi kita itu lengkap mulai dari ATP, kemudian RPP itu per bab satu bab itu berapa kali pertemuan dengan template yang sama. Kemarin Bu Flora juga komentar itu template-nya macam-macam gitu, yang bentuknya beda-beda gitu. Terus saya sikapi karena kan template itu hadir setelah kita selesai pura-puranya gitu deh gitu, sudah selesai membuat RPP-nya gitu. Jadi ya untuk semester 2 ini kita akan menggunakan template sesuai dengan yang diarahkan dari buku panduan gitu. Nah semua itu ATP dan lainnya ada di ruang kita. Saya akan membersamai Bapak Ibu, bukan ngajari atau gimana ya Bapak Ibu, ya sama-sama belajar gitu. Nanti kita sama-sama diskusi per mata pelajaran untuk RPP ini dan juga ATP, serta termasuk program ekskul dan kurikuler, semua itu harus ada dalam administrasi standar isi gitu. Saya rasanya pengen mengundurkan diri dari standar isi. Jadi kalau ada kita punya 20 ekskul, harus ada 20 eksemplar program, sementara pendamping ekskul kan kita Bapak Ibu gitu. Jadi kita sudah memprogramkan nanti pelatih yang menjalankan program kita gitu. Jadi seperti itu. Kurikuler juga selama ini kan kurikuler kita buat apa gitu misalnya kegiatannya hari ini apa, ternyata itu harus ada programnya di awal. Ternyata sih sebenarnya mau seperti itu idealnya, cuma kita kan mencari ya kalau bisa jalannya mudah. Nah sekarang untuk kedepannya semester 2 itu harus sudah ada programnya di awal semester. Jadi nanti akan saya bersamai Bapak Ibu di awal semester, baik mau RPP, program kurikuler dan juga ekskul per mata pelajaran saja gitu Bapak Ibu. Jadi bukan punya saya ahli, tidak, saya juga mengambil dari ruang GTK ini gitu Bapak Ibu. Lalu kita modifikasi, kita ganti namanya. Itu ya Bapak Ibu terkait ruang GTK. Jadi lebih dalamnya lagi, lebih deepnya lagi nanti akan bermata pelajaran. Nah untuk ruang murid ini yang akan muncul pada papan interaktif digital. Gitu. Jadi ada ruang murid namanya Bapak Ibu. Ruang murid ini diakses dari rumah pendidikan, nanti masuk ke ruang murid. Nah, bisa juga melalui HP kita. Jadi kalau bisa sambil liburan nanti kita buka-buka di ruang murid apa ya semester 2 yang bisa kita pakai di ruang murid ini yang relevan dengan mata pelajaran dan topik dan tema-tema pembelajaran kita. Di ruang murid ini nanti bisa diakses di papan interaktif digital, bisa melalui desktop HP, desktop laptop, smartphone, dan juga papan interaktif digital. Nah, sementara kita belum menghidupkan papan interaktif digital, PID-nya, kita akses dari HP kita masing-masing supaya kita lebih familiar lagi gitu. Nah, untuk slide ruang murid ini akan saya kirim di grup kita, bisa nanti Bapak Ibu baca-baca gitu, supaya nggak terlalu lama saya ngomel-ngomel mengenai rumah fisika ini gitu Bapak Ibu. Jadi alur pembelajarannya kita nanti akan menggunakan ruang murid ini di semester 2 dengan papan interaktif digital atau dengan laptop yang mana ada proyektor di dalam ruang kelas gitu, bisa kita gunakan. Kalau pakai PIB kan enak tinggal swipe jadi geser-geser, tapi kalau dengan laptop itu kita perlu menghubungkan dengan proyektornya. Jadi kita lihat selama liburan ini, kemudian kita tentukan tujuan pembelajarannya dan juga rencana asesmennya yang ada di ruang murid ini yang cocok gitu, sumber belajarnya yang cocok dengan tujuan pembelajaran kita. Kita tentukan, kemudian kita laksanakan di semester 2. Jadi di dalam ruang murid itu ada sumber belajar dan juga ada latihan soal yang bisa kita pakai. Cuma memang belum kaya, masih terbatas karena masih dalam tahap pengembangan. Tapi sudah ada, tapi tetap
ruang murid ini tetap masih bergerak, masih dalam pengembangan untuk mencukupi ke seluruh kebutuhan kita gitu. Nah, di samping ruang murid ada ruang GTK, ruang sekolah. Sekolah kita ini bisa diakses tanpa nyata juga di ruang sekolah, kita bisa akses juga. Ada juga ruang bahasa dan lain-lainnya. Sementara untuk ruang mitra, ruang publik, ruang mitra, ruang pemerintah, ruang publik dan ruang rumah orang tua ini juga masih dalam tahap pengembangan. Itu Bapak Ibu. Sudah hampir selesai. Jadi ini poinnya. Jadi ini masih kulit-kulitnya. Apa perlu kita praktekkan atau bagaimana gitu Bapak Ibu? Jadi sudah terima kasih. Sudah silakan follow sosial media. Atau kita buka aja gitu kali ya Bapak Ibu ya. Biar enggak ini ya, masa cuma opening aja. Oke, kita coba buka rumah pendidikan. Kalau ini versinya saya buka lewat browser ya Bapak Ibu. Rumah pendidikan. Saya khawatir memakan waktu Bapak Ibu, meminta waktu yang sudah sibuk. Ini munculnya seperti ini, rumah pendidikan, ruang BTK, ruang murid. Kita buka ruang murid kali Bapak Ibu ya, nanti gimana, karena ini yang paling penting yang akan kita akses di semester 2 ini. Kita gimana ya. Jadi ada sumber belajar, ada buku bacaan, ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Di sini ada panduannya, dalamnya ada lampu, latihan soal, rapor digital, dan juga akun belajar ID dan sumber belajar lainnya. Kita coba buka sumber belajar. Kalau kita mengambilnya di SMP, kalau saya mengambil kelas 7, tapi pilihnya kelas 7, lalu kita mengeksplor. Atau kalau misalkan mengaku 2 jenjang, kelas 7 bisa S1, diekspor. Yang muncul adalah ini, mata pelajarannya bahasa Inggris, diklik, materinya kurang lebih ini. Ini yang tersedia, gitu. Memang masih terbatas karena masih dalam tahap pengembangan. Misalnya saya ambil ini asing giving opinion, ini ada videonya. Jadi misalnya ngajar, Nana hari ini jadi kita kebuat giving opinion. Nah, kalau putarin videonya disuruh ini apanya pembelajarannya. Tapi silakan dipilih pembelajaran yang relevan dengan tema-tema dan dengan tujuan pembelajaran kita masing-masing. Jadi ada video pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Nah, samping video pembelajaran kita kan sering literasi ya di Sigelis dan Sigenun. Bahkan kita kadang-kadang kekurangan bahan bacaan gitu ya. Di sini juga ada sumber bacaan, sumber belajar. Kelas 7. Buku bacaan digital ini juga tersedia. Kita tinggal pilih jenjang kita SMP, semua bahasa, semua tema, cari aja. Nah ini ada, ini Zamrud Katulistiwa, ini bisa dibaca oleh anak-anak gitu. Tapi memang harus membukanya pakai akun Bapak Ibu. Jadi ada perpustakaan. Ini masih dalam tahap ini, ada lagi buku-buku pilihan lainnya, Komisi Kirana dan lain-lain. Itu Bapak Ibu, ini nanti kita perlu mengeksplor dulu sebelum kita tampilkan kepada anak-anak, baik melalui papan interaktif digital maupun melalui web browser kita. Nah, ada lagu, ada rapor digital dan sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu buka-buka gitu. Diklik-klik aja Bapak Ibu, insya Allah nggak meledak gitu. Oke Bapak Ibu, ini mengenai ruang murid. Untuk slide-nya ada, saya bagikan nanti gitu. Kalau ruang sekolah, apalagi ruang sekolah ini, sekolah kita gitu bisa kita lihat rapor pendidikannya, bisa kita lihat bahkan arkas
berkasnya bisa kita lihat, baru beli barang jasanya bisa. Kadang-kadang saya kalau melihatnya seperti itu, apalagi ada angka-angka grafik dan yang lain, karena tidak punya kapasitas di sana, agak sedikit mulut gitu. Ini rapor pendidikan kita bisa lihat, kalau kita bukan ini bisa langsung muncul. Ini rapor pendidikan kita itu, kita bisa cek, kita bisa cek itu. Program sekolah, misalnya kita juga bisa lihat sekolah tetangga dan program sekolah bisa dari kabupaten kotanya ke kota Semarang. Dirinya SMP. Jadi seperti ini, profil SMP di mana-mana itu bisa kita lihat sih kalau ini dalam kota Semarang. Misalnya SMP tetangga, SMP 21 misalnya, itu bisa kita lihat akreditasinya, rombelnya, dan lain-lain. Itu kalau ruang sekolah. Dan juga ruang-ruang lainnya, silakan Bapak Ibu eksplor. Menurut saya tidak ada hal yang sulit, sama seperti kita mengeksplor sosial media. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri applause terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, telah disampaikan bahwa 8 ruang di rumah pendidikan, diantaranya ada ruang murid, ruang sekolah, ruang orang tua, ruang publik, ruang mitra, dan lainnya. Itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Salah satu momotnya tadi Bu Desra terkait tentang ruang murid. Kita bisa mengeksplor pembelajaran melalui video, melalui buku literasi maupun numerasi di sana tersedia, sehingga memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Dan itu semua tadi bisa kita buka melalui PID, papan interaktif digital, yang dimana sekolah kita sudah mendapatkannya. Itu bisa kita manfaatkan, itu bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan penjelasan dari narasumber kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak Ibu? Cukup ya? Untuk kalau memanfaatkan sudah, kalau mengisi belum. Mungkin pertemuan yang akan datang Bu di sana. Untuk sementara kamu masih diisi oleh teknisi kok. Misalnya kan juga itu kami dengan lomba para peserta lomba yang bisa kan langsung mau Jakarta ya, itu yang yang lomba ini ya. Kalau saya kan lima menangnya sampai pada tahap itu. Jadi nanti soalnya saya kemarin saya ketemu sama mereka ya, lomba gitu ya, belum ya, sama itu saya ini kan kemarin presentasi itu hari Sabtu gitu kan, betul. Makanya saya ini jelas gambar tidak apa tidak beda. Sama ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ceritakan nanti
bisa diagenda dalam waktu ini di selanjutnya. Memang yang di sini itu ahli. Saya nggak dalam Belum, mungkin suatu saat bisa mengisi di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara diseminasi pada siang hari ini bisa membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita semua, dan semoga dengan adanya terselenggaranya acara diseminasi ini bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru di dalam membimbing, mendidik anak-anak kita, di dalam menimba ilmu maupun meraih cita-cita mereka. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mengikuti acara diseminasi ini dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resepsi